Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan anggota kelompok saya akan menjelaskan sedikit materi tentang topologi jaringan. Nah, sebelum menjelaskan lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, saya sendiri, Rahman Esa. Yang kedua, Muhammad Suhri. Yang ketiga, Fauzan Atta Prakoso. Yang keempat, Catur Arpal. Nah, lanjut teman-teman. Langsung saja, yang pertama yaitu adalah penjelasan tentang topologi jaringan. Apa itu topologi jaringan? Secara garis besar, topologi jaringan adalah suatu cara atau konsep yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer atau lebih berdasarkan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Lalu, dalam penjelasan kali ini, saya dan anggota kelompok saya akan menjelaskan 8 topologi jaringan, yaitu yang pertama topologi bus, yang kedua adalah topologi ring, yang ketiga adalah topologi star, yang keempat topologi mesh, yang kelima topologi tree, yang keenam topologi hybrid, yang ketujuh topologi linear, dan yang kedelapan topologi peer-to-peer. Masuk ke topologi yang pertama teman-teman, yaitu topologi bus. Topologi bus sendiri adalah suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer secara serial dengan memakai kabel utama sebagai senter atau pusat lalu lintas data. Topologi bus umumnya dipakai pada jaringan berskala kecil, di mana semua perangkat jaringan terhubung dengan kabel tunggal yang disebut dengan bus. Nah, adapun karakteristik dari topologi bus adalah node dihubungkan secara serial sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Lalu yang kedua, tidak diperlukan hub. Yang banyak diperlukan pada topologi bus adalah konektor pada setiap Ethernet card atau kartu internet. Yang ketiga, karakteristik topologi bus adalah paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah. Yang keempat, sekaligus menjadi suatu kelemahan dalam topologi bus adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down atau tidak dapat terhubung, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dengan atau dalam jaringan tersebut. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam topologi bus, kelebihannya tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak, biayanya juga lebih murah dibanding dengan topologi yang lain, dan tidak terlalu rumit jika ingin menambah jangkauan jaringan, dan pengimplementasiannya sangat sederhana. Lalu kekurangan pada topologi bus adalah tidak cocok untuk trafik jaringan yang padat. Karena tadi sudah dijelaskan, topologi bus dibangun pada skala yang kecil, pada jaringan yang berskala kecil. Setiap barel konektor yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan, dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Lalu kelemahan yang ketiga, sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus. Yang keempat adalah lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Lalu lanjut teman-teman, yang kedua yaitu topologi ring. Topologi ring adalah topologi jaringan berbentuk rangkaian titik yang masing-masing terhubung ke titik lainnya sedemikian rupa sehingga membentuk jalur melingkar membentuk cincin. Karakteristik topologi ring sendiri yaitu adalah ada 5. Yang pertama, node dihubungkan secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Bisa dilihat di gambarnya teman-teman. Yang kedua adalah sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah. Nah, ini juga sekaligus kelemahan. Problem yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu node rusak, maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dengan dalam jaringan tersebut. Nah, karakteristik yang terakhir, tipe kabel yang digunakan biasanya adalah kabel UTP atau patch cable. Nah, untuk topologi ring sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan.
Kelebihannya, data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya collision dapat dihindarkan. Yang kedua, aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Lalu waktu untuk mengakses data lebih optimal daripada topologi yang lain. Nah, yang kekurangannya adalah apabila ada satu komputer dalam ring atau dalam topologi ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Lalu menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Yang terakhir, kekurangan dari topologi ring sendiri adalah sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Nah, yang selanjutnya untuk topologi mesh akan dilanjut dan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Topologi star. Seperti namanya, susunan pada topologi star sama seperti lambang bintang yang biasa kita buat. Topologi ini memiliki node inti atau tengah yang disambungkan ke node lainnya. Karakteristik dari topologi star. Yang pertama, setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator atau yang sering disebut hub. Yang kedua, tipe kabel yang digunakan biasanya berjenis UTP. Yang ketiga, jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. Kelebihan dari topologi star. Yang pertama, mudah untuk dirancang. Yang kedua, memiliki fleksibilitas yang tinggi karena proses penambahan atau pengurangan jaringan komputer tidak akan mengganggu arus informasi. Yang ketiga, lebih mudah untuk menemukan sumber permasalahan jika terdapat gangguan di salah satu node. Lalu kekurangan dari topologi star. Yang pertama, perangkat pusat menjadi penentu utama keberlangsungan seluruh sistem, sehingga kerusakan jaringan pusat akan menyebabkan keseluruhan sistem komunikasi menjadi terhambat. Yang kedua, memiliki salah satu kelemahan yang terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Lalu yang ketiga, yaitu biayanya mahal karena membutuhkan banyak kabel dalam penyusunan topologi star. Topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi gabungan dari topologi ring dan star. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antara perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya yang ada di dalam jaringan tersebut. Akibatnya, topologi mesh, setiap perangkat dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat yang dituju atau dedicated links. Karakteristik dari topologi mesh. Yang pertama, topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan-peralatan yang ada. Yang kedua, susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Yang ketiga, jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Kelebihan dari topologi mesh. Yang pertama, data yang ditransfer mengalir lebih cepat ke komputer yang dituju. Yang kedua, kerusakan salah satu komponen tidak akan mempengaruhi komponen jaringan yang lain. Yang ketiga, keamanan data terjamin dibanding dengan topologi jenis lainnya. Yang keempat, mudah mengidentifikasi sumber kerusakan jika terjadi gangguan. Lalu, kekurangan dari topologi mesh. Yang pertama, menggunakan banyak kabel dan port I/O. Yang kedua, proses instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun. Yang ketiga, biaya yang diperlukan menjadi lebih tinggi atau lebih mahal karena menggunakan banyak kabel dan port I/O tersebut. Topologi tree. Topologi tree merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus.
Jadi setiap topologi star akan terhubung ke topologi star lainnya menggunakan topologi bus. Biasanya dalam topologi ini terdapat beberapa tingkatan jaringan, dan jaringan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi otomatis dapat mengontrol jaringan yang berada pada tingkat yang lebih rendah. Karakteristik dari topologi tree, komunikasi antara kelompok dilakukan melalui sebuah hub. Adanya hub pusat sebagai pusat data maupun kendali jaringan. Adanya kabel utama atau backbone sebagai penghubung jaringan, dan adanya pengelompokan tingkat dalam kelompok jaringan berbentuk topologi star. Ya, kita bisa kenal dengan istilah hierarki mungkin ya. Kelebihan sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer dalam skala besar. Ya, dari kalau misalnya ada di contoh di lingkungan FIK 2. Nah, untuk tiap ruangan akan satu hub gitu ya. Pengembang satu bus. Nah, untuk pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah karena cukup menambahkan tiap bus ke tatanan baru. Lalu ada jika salah satu nusuk mengalami kerusakan, maka tidak mengganggu kinerja yang lain. Lalu informasi data dilakukan dengan point to point. Kekurangannya, seluruh jaringan akan tergantung dengan kabel utama. Peran hub yang cukup penting, dan kalau misalnya hubnya rusak, maka pengaruhnya besar ke sistem topologi ini. Sistem hierarki membuat jaringan yang berada di bawah menjadi terpengaruh dengan kerusakan sistem yang ada di atasnya. Hal ini sangat masuk akal karena orang yang besar akan mempengaruhi yang di bawah-bawahnya. Biayanya mahal, ya. Memiliki kemungkinan besar untuk terjadi collision di kabel utama. Lalu ada topologi hybrid. Topologi hybrid itu topologi yang baru pada jaringan yang tercipta dari gabungan dua atau lebih topologi jaringan yang berbeda jenis. Karakteristiknya jelas, ada lebih dari dua jenis topologi yang digunakan secara bersamaan. Kelebihannya apa? Kelebihannya fleksibel dan efisien karena dapat memadukan tipe jaringan topologi yang berbeda tanpa perlu melakukan perombakan. Ya, jadi dapat menyesuaikan sesuai keinginan, sesuai request, sesuai brief dari klien. Tipe jaringan yang bisa disesuaikan dengan tujuan tertentu. Lalu ada kecepatannya cukup stabil. Kekurangannya perawatannya mahal, maintenance-nya mahal. Karena dengan skema yang rumit, otomatis sangat masuk akal bila harganya pun juga tinggi. Karena butuh skill yang lebih juga. Dan untuk semakin ahli akan semakin berbayar, makanya semakin costly gitu. Instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun, ya jelas karena setiap dari tipe topologi memiliki dependensi, memiliki requirement, memiliki batasan-batasan yang harus dipikirkan dan dirancang secara matang oleh tim ahli. Nah, jaringan tipe ini membutuhkan perangkat jaringan yang cukup banyak. Ada hub, ada switch, ada router, access point, LAN card, dan wireless card. Topologi linear. Topologi linear sebenarnya merupakan perluasan dari jenis topologi bus, yang mana kabel utama di dalam jaringan harus dihubungkan dengan setiap titik-titik yang ada di komputer dengan T-konektor. Karakteristik PNC kabel konektor digunakan untuk dapat menghubungkan kabel jaringan ke T-konektor. Kemudian menggunakan kabel RJ58. Kemudian PNC terminator digunakan untuk menandai akhir atau ujung dari topologi jaringan. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangannya ialah kelebihannya mudah dalam melakukan pengembangan jaringan. Kemudian efisien dalam pemakaian kabel sehingga biaya yang dikeluarkan menjadi rendah. Skema jaringan sederhana dan mudah untuk dibangun. Proses penambahan atau pengurangan terminal tidak mengganggu sistem yang sedang berjalan.
Kekurangannya ialah terjadi collision cukup tinggi jika ada penambahan jumlah pengguna. Proses transfer data akan menjadi lamban. Wajib menggunakan perangkat tambahan seperti repeater untuk koneksi jarak jauh dan terminator. Ada batasan maksimal jumlah node yang bisa tersambung dalam satu sistem topologi. Yang terakhir, rusaknya kabel penghubung utama akan membuat keseluruhan sistem akan rusak. Yang terakhir ialah topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer merupakan topologi yang sangat sederhana yang hanya membutuhkan dua buah komputer untuk saling terhubung. Pada topologi ini hanya menggunakan satu kabel yang menghubungkan antara komputer untuk proses pertukaran data. Karakteristiknya hanya satu, yaitu setiap komputer bisa menjadi klien dan server secara bergantian. Kelebihan dari peer-to-peer ialah komunikasi dapat dilakukan tanpa perangkat tambahan seperti hub dan switch. Biaya yang diperlukan murah dan proses instalasi mudah dan untuk dilakukan. Kekurangan, keamanan data yang kurang terjamin. Yang terakhir, proses penyimpanan data tergantung dari komputer, sehingga jika komputer mengalami kerusakan akan mengganggu proses arus data. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.